Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kesha Maradia, mahasiswa semester 1 dengan NIM 210811020029 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas ganjil. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi ulasan buku, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diasuh oleh Ibu Dr. Randa Jenny Imbang M.Hum dan Ibu Sofia A. P. Sambul. Buku yang akan saya ulas berjudul Pengantar Bisnis oleh Dr. Dahniri S.E. M.M. dan Sigit Indrawijaya S.E. M.Si. Baik, kita masuk pada identitas. Buku yang akan diulas yaitu berjudul Pengantar Bisnis. Buku ini ditulis oleh Dr. Dahniri S.E. M.M. dan Sigit Indrawijaya S.E. M.Si. dengan nomor ISBN 9786029808162. Editor Dr. H. Junaidi S.E. M.Si. dan Dr. Andes Syamardi Yakob M.Ba. Desain sampul dan tata letak Fajrin S.E. Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi, Muara Bulian, KM 15, Kampus Mandalo, Jambi. Telepon 0741 58 3317. Cetak pertama Oktober 2017. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tahapan orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Dahniri S.E. M.M. dan Sigit Indrawijaya S.E. M.Si. Dr. Dahniri S.E. M.M. adalah seorang pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai dosen aktif. Saat ini penulis adalah dosen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan jabatan fungsional lektor kepala. Pangkat atau golongan 4A. Kemudian Sigit Indrawijaya S.E. M.Si. Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar atau dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi sejak tahun 2006. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah atau biasa disingkat dengan STISIP NH Jambi. Saat ini penulis sebagai tenaga edukatif telah menduduki jabatan fungsional lektor atau golongan ruang 3 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Mata kuliah pengantar bisnis dimaksudkan supaya mahasiswa mengenal, memahami, dan mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan dalam sebuah organisasi dari sisi teori, kemudian mereka mampu membandingkan dengan kehidupan organisasi secara nyata di lapangan. Kalau konsep teori telah tertanam, kemudian didukung oleh pengalaman empiris mereka di lapangan, maka diharapkan nantinya berguna bagi mereka kelak terjun ke dalam kehidupan nyata mahasiswa. Baik, kita masuk dalam tahapan tafsiran isi. Buku ini menjelaskan atau memaparkan data tentang bagaimana proses dalam melakukan atau membuat suatu bisnis. Materi yang ada dalam buku ini sebagian besar disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai literatur dan pengayaan pemikiran dari rekan-rekan dosen pengasuh mata kuliah pengantar bisnis, agar buku ini dapat membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Tetapi lebih dari itu juga dimaksudkan sebagai upaya perbaikan mutu yang terus-menerus. Penulis menemukan, jika dalam melakukan sebuah bisnis, seorang pebisnis harus mengerti konsep dasar bisnis dan sistem ekonomi yang ada dalam bisnis itu. Lalu, mereka harus mengembangkan suatu usaha yang kecil menjadi berkembang dengan mengetahui bentuk-bentuk organisasi suatu bisnis atau badan usaha agar dapat mengorganisir dan mengelola bisnis tersebut dengan baik. Buku ini juga menyajikan data-data dalam melakukan suatu bisnis,
agar mengetahui tata cara dalam pengelolaan, mulai dari proses pengelolaan, sumber daya manusia, pengelolaan pemasaran, pengelolaan produksi, dan bagaimana kita harus mengelola keuangan, agar bisnis yang dibuat tidak mengalami kerugian. Dan tentunya, pebisnis harus memiliki etika yang baik dalam melakukan sebuah bisnis. Dalam era perkembangan zaman ini, ada banyak pilihan bisnis yang dapat kita tekuni. Banyak orang menggunakan alasan kemampuan, modal, dan kondisi perekonomian saat ini sebagai alasan untuk menunda dan tidak memulai usaha atau bisnis sendiri. Bila alasannya tidak punya banyak modal, maka solusinya menjalankan usaha atau bisnis melalui internet. Hanya perlu website dan rekening bank. Tetapi, jika berbudget besar, bisa membeli desain website dan web hosting berbayar server website. Dan jika berbudget minim, banyak domain dan web hosting yang gratis. Misalnya blog Facebook dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang plus pada konsumen, sehingga konsumen tertarik pada produk yang dipasarkan. Berikutnya, tahapan evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Buku ini merupakan suatu kondensasi dari berbagai materi buku yang ditulis penulis-penulis lain, yang ada kaitannya dengan bisnis. Sebagai suatu kondensasi, maka isinya ada yang berupa hasil edit, ada pula diringkas atau dipadatkan dari karya penulis lain. Di samping ada yang dikutip, jalan pikiran penulis lain, untuk ditulis kembali dengan kata-kata sendiri. Tentu maksudnya agar lebih mudah dipahami para pembaca. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Buku ini memiliki kelemahan, yaitu kurang memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis, sehingga bagi pembaca yang masih muda atau masih pemula, materi dalam buku ini tidak tersampaikan dengan baik ke pembaca. Selain itu, buku ini memakai bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca. Buku ini bertujuan sebagai salah satu media pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis yang dapat memberikan mahasiswa akan pengetahuan dan konsep dasar secara holistik tentang bisnis beserta dengan ruang lingkupnya. Setelah proses belajar mengajar, mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan kembali prinsip-prinsip dasar bisnis. Dengan pola pendekatan pembelajaran problem-based learning, diharapkan mahasiswa dapat dibekali untuk memiliki konsep dan kompetensi di bidang pengetahuan dasar bisnis. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0, jika buku yang disebut pertama menitik beratkan pada media pembelajaran pengantar bisnis, maka buku yang disebut belakangan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tuntutan pembaharuan kebijakan di tengah arus dan gelombang modernisasi yang semakin dinamis. Sehingga sangat diperlukan, terlebih perkembangan revolusi industri sudah mencapai 4.0 yang berbasis cyber physical system. Revolusi industri sangat memiliki keterkaitan dengan sekolah menengah kejuruan, salah satunya pada aspek penggunaan peralatan praktik sebagai penunjang kompetensi siswa. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ini ditulis sebagai upaya memberikan kemudahan untuk akses terhadap pembelajaran pendekatan atau pengantar studi manajemen bisnis, agar para pelajar bisa mendapatkan akses dan kemudahan terhadap pengetahuan suatu bisnis dan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, kita masuk dalam tahapan rangkuman evaluasi. Buku pengantar bisnis sangat berguna khususnya bagi para pengampu pendidikan dan untuk seorang yang ingin membuat suatu bisnis. Informasi terperinci tentang fakta pengantar bisnis
di kalangan pemula maupun di kalangan remaja atau pelajar, dapat dijadikan landasan atau pedoman untuk membangun suatu bisnis yang baik dan benar. Jadi, upaya penulis dalam mengembangkan atau memperluas pedoman pengantar sebuah bisnis di dunia yang semakin berkembang ini patut diberi apresiasi. Video presentasi dari saya mengenai materi ulasan buku. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.